adik-adik. Wah, puji Tuhan. Hari ini kita bisa bersama-sama beribadah. Abi ya, hari ini berbeda ya. Kakak Sera dan Kak Yoga tidak di gereja. Kita buat suasana yang baru. Nah, kalau begitu adik-adik, kakak yakin adik-adik semua sudah mandi, sudah cantik, sudah ganteng. Kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mau menyembah Dia. Kita angkat satu pujian, sembah dan puji Dia. Sikap doa yang baik. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat dan penyertaan-Mu. Kalau pagi hari ini kami diberi kesempatan satu kali lagi untuk bersama-sama beribadah melalui YouTube. Tuhan berkati supaya ibadah kami dari awal hingga akhir berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kakak mau sapa dulu ya adik-adik yang di rumah. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Damai sejahtera yang mantap. Kakak yakin adik-adik di rumah sukacita, semangat ya, udah cantik, udah ganteng. Bersama-sama kita mau beribadah. Oke, kalau begitu kakak mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian dalam Yesus kita bersaudara. Kan kita sekeluarga ya, semuanya dalam Yesus. Yesus
percaya dalam Yesus ada sukacita yang luar biasa. Nah, karena ada sukacita, nah kita angkat satu pujian nih yang sama-sama sukacita. Kalau hati yang gembira, hati yang sukacita adalah obat untuk segala sesuatu, oke? Oke, masih bangkit berdiri ya. Kita angkat satu pujian ini. Boleh sedih-sedih, harus bersukacita, harus tersenyum dan bersyukur sama Tuhan Yesus. Oke, kalau begitu adik-adik boleh duduk kembali. Kita mau siapkan hati kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Jalanku
sebelum menalarkan firman Tuhan, kita bersatu dulu di dalam doa. Shalom, selamat pagi adik-adik. Dengan Kade ketemu lagi ya pagi ini. Wow, tadi kita sudah memuji nama Tuhan. Pasti adik-adik sudah bersukacita. Amin ya. Dan tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa bersama-sama. Mari pejamkan mata, dilipat tangannya agar kita fokus. Amin adik-adik. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, kami sudah melakukan ibadah kami dengan berdoa, memuji nama Tuhan bersama-sama. Dan tiba saatnya Tuhan Yesus, kami rindu membuka hati, membuka pikiran kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu ya Bapa, yang sebentar akan disampaikan oleh kakak kami. Biarlah Tuhan kami boleh sungguh-sungguh dan serius Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, dan kami akan mendapatkan makanan rohani di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Oke adik-adik, adik-adik yang terkasih, pasti udah sarapan dong ya. Tadi kan kita sudah makan secara jasmani nih ya. Kan firman Tuhan mengajar kita untuk kita kenyang secara jasmani, kenyang juga secara rohani. Nah, sekarang kita perlu diisi rohani kita dengan firman Tuhan. Dan pagi hari ini Kak Ade akan menyampaikan tentang Yesus pokok anggur ya. Jadi adik-adik, selama firman Tuhan berlangsung, adik-adik duduk dengan manis tertib, tidak ada yang sambil makan, ngemil, lari sana lari sini ya. Adik-adik coba sediakan, lihat Alkitabnya sudah ada belum ya, alat tulisnya sudah ada belum. Nah, Kak kasih kesempatan, yuk sediakan Alkitab, alat-alat tulisnya ya. Nanti siapa tahu adik-adik mau mencatat ayat-ayatnya ya, supaya bisa diulang lagi dibaca di rumah ya. Oke, sudah siap Alkitabnya? Sudah siap catatannya ya? Kita buka bersama-sama ya. Kitab Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 ya. Ayat 1 sampai 8. Namun yang akan kita baca, yang tadi Pak Pandu pagi hari ini membacanya cukup 2 ayat saja, ayat 1 dan 2 ya. Perikopnya adalah judulnya adik-adik, pokok anggur yang benar. Yohanes 15 ayat 1 demikian bunyinya. Yuk kita baca sama-sama. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah ya. Nah adik-adik, coba ya kalian perhatikan pohon ya. Jadi yang di rumah pernah lihat pasti ada pohon serika, pohon apa aja adik-adik. Mungkin di waktu di dalam perjalanan adik-adik pernah lihat pohon, atau di sekolah ada pohon ya. Nah Kade mau menjelaskan dulu pengertiannya ya. Pengertian pohon ya. Pengertian pohon anggur ya. Pohon anggur itu termasuk tanaman yang menjalar, memiliki batang tunggal yang keras, dan ranting-ranting yang mengaitkan dirinya ya satu sama lainnya ya. Di ranting-ranting itulah daun dan buahnya bergelantungan ya. Coba mari perhatikan gambar berikut ini adik-adik ya. Gambar kebun anggur ya. Nah, supaya adik-adik bisa memahami lebih lagi ya, perhatikan baik-baik. Ada sebuah kebun anggur yang ditanami banyak sekali tanaman. Kebun anggur itu adik-adik adalah milik Bapak ya. Bapak suka sekali menanam kebun anggur. Tanaman anggur itu makin lama tumbuh menjadi pohon yang besar. Perhatikan deh ya. Semakin lama semakin menjadi pohon yang
besar. Suatu ketika musim panen telah tiba. Ranting kanan pohon itu akhirnya mengeluarkan buah anggur. Coba perhatikan adik-adik ya, gambarnya berikut ini supaya kelihatan ya. Mengeluarkan buah anggur. Wow, ya. Luar biasa kan adik-adik? Ya. Sebuah pohon bisa mengeluarkan buah ya. Selanjutnya, apa yang terjadi adik-adik? Ternyata ya, ranting sebelah kiri ya tidak menghasilkan buah. Si ranting sebelah kiri dipotong. Wah, dipotong adik-adik lalu dibuang. Ya, gak enak sekali adik-adik. Karena dilihat ranting yang kering itu ya, ranting yang sebelah kiri itu adik-adik sangat tidak sedap lagi dipandang mata. Makanya dipotong lalu dibuang. Ranting kiri itu akhirnya menjadi kering lalu dibakar oleh api. Waduh adik-adik, bayangkan sudah tidak menghasilkan buah ya. Terus apa lagi? Ya dipotong, dibuang, lalu dibakar oleh api. Waduh, kita aja adik-adik kalau kena gunting sakit kan? Nah, kalau dibuang maksudnya dibuang gini. Kalau kita dibuang gak dianggap anak, sedih kan adik-adik? Ya. Kalau dibakar api, waduh, kita kena tetesan air lilin ya. Ya, lilin yang dibakar itu kan panas ya adik-adik. Perih ya. Rasanya waduh, kayaknya sakit banget ya. Sangat tidak enak ya. Nah, adik-adik selanjutnya apa yang terjadi? Bapak memilih hasil buah anggur dari ranting sebelah kanan ya. Rasanya manis ya, siap untuk dinikmati. Adik-adik siapa di sini suka makan buah? Ya, pernah makan buah anggur? Udah warnanya menarik hati, ya segar. Apalagi kalau udah dimasukin kulkas ya adik-adik ya, segar. Terus, waduh, enak banget, manis ya. Adik aja suka buah anggur ya, sehat loh adik-adik ya. Makan buah itu sehat. Nah, kemudian Bapak membersihkan ranting sebelah kanan ya. Ranting sebelah kanan kan sudah berbuah ya, buahnya sudah diambil. Nah, kenapa rantingnya mesti dibersihkan ya? Adik-adik siapa yang bisa jawab ya? Kenapa ranting sebelah kanan itu harus dibersihkan? Agar buahnya bisa lebih banyak lagi. Jadi muncul buah-buah yang baru ya adik-adik ya. Supaya buahnya lebih banyak lagi, makanya harus rajin dibersihkan. Sama nih seperti kita ya, harus rajin mandi ya biar bersih, biar sehat juga, biar penampilannya sedap dipandang mata. Demikian juga ya, ranting-ranting itu juga harus dibersihkan supaya menghasilkan yang baik ya. Adik-adik, ketika musim panen telah tiba, Bapak mendapatkan banyak sekali buah anggur. Wow, ya. Ketika musim panen telah tiba, ternyata buahnya lebih banyak lagi. Panennya sampai, mungkin 3 keranjang adik-adik, ya. Itu mungkin gak muat lagi ya. Harus tambah keranjang-keranjang baru ya. Supaya bisa memetik ataupun membawa hasil panen ya. Adik-adik, luar biasa kan? Itu luar biasa sekali, di mana pohon anggur itu ya, yang dipelihara, yang dibersihkan menghasilkan buah anggur yang lebih banyak. Berikutnya adik-adik, Bapak
ya, berbuah lebat, ya. Berbuah apa adik-adik? Lebat. Lebat itu artinya hasilnya banyak. Senang kan? Coba deh perhatikan, adik-adik mungkin di rumah ada yang punya pohon jambu, pohon apa lagi? Pohon rambutan mungkin ya. Nah, kalau hasilnya sedikit, sedih nggak adik-adik ya? Gak menarik hati kan? Kelihatannya gersang, kering ya. Tapi kalau buahnya banyak, ya itu pasti menarik hati kita dan kita ingin menikmati ya. Nah, adik-adik ya, Kak mau menyampaikan ya sesuatu yang baru ya buat kalian ya, bahwa ya Yesus itu adalah ya pokok anggur dan kita adalah caranya ya, rantingnya. Dengarkan pujian ini ya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Haleluya ya, pasti kita akan berbuah. Kali jelaskan Yesus pokok anggur ini adik-adik. Perhatikan gambar berikut ini supaya kalian punya pengertian, adik-adik punya pemahaman apa sih yang dimaksud Yesus pokok anggur Kade? Ya, yang pertama adalah pengusaha ya. Pengusaha itu ya adalah Bapa di surga ya, Bapa di surga. Nah, pokok pohon itu ya, batang yang ada akarnya ya, itu adalah Tuhan Yesus. Nah, ranting-ranting tadi yang buahnya bergelantungan di ranting-ranting adik-adik. Nah, ranting atau caranya itu adalah adik-adik semua ya, termasuk Kade, termasuk papa mama dan semua orang, anak-anak Tuhan adalah ranting atau caranya ya. Dan buah itu dan hasil buahnya adik-adik adalah sifat tingkah laku kita sebagai murid-murid Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Nah, adik-adik ya, siapakah yang dimaksud murid Tuhan itu? Ya, kan tadi bilang bahwa sifat perilaku kita harus mencerminkan sebagai anak Tuhan, murid-murid Tuhan. Siapa yang dimaksud murid Tuhan itu? Adalah Kade dan adik-adik semua ya, dan papa mama dan semua umat-umat Tuhan ya. Nah, adik-adik, supaya Tuhan tahu bahwa kita cinta Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan, makanya harus menghasilkan buah ya. Nah, adik-adik mau tahu nggak buah apa yang harus dihasilkan ya? Buah yang harus dihasilkan oleh kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan adalah harus menghasilkan buah roh
Ya, sekali lagi katakan buah apa adik-adik? Buah roh. Ya, buah roh itu ada berapa adik-adik? Ada 10 kah? Ada 9? Ya. Nah, buah roh itu masih ingat yang tadi diajarkan juga ya di kelas pratama ya. Itu buah roh itu adik-adik di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Buah roh itu hanya di kelas pratama ya. Itu buah roh itu adik-adik di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Buah roh itu hanya satu. Ya, ingat, buah roh hanya satu. Tetapi dia memiliki 9 rasa. Ya, 9 rasa adik-adik ya. 9 rasanya apa, Kade? Yuk, masih ingat gak? Sambil buka deh Galatianya. Nah, Kade kupas lagi ya. 9 rasa dalam buah roh: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Haleluya. Nah, itulah 9 rasa di dalam buah roh. Nah, bisakah kita memilikinya? Bisa adik-adik ya, asal kita tinggal di dalam Tuhan dan izinkan Tuhan Yesus tinggal di dalam diri kita. Karena di luar Tuhan Yesus kita tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, adik-adik yang terkasih, kesimpulan firman Tuhan pagi hari ini, kita harus berusaha seperti ranting sebelah kanan. Ya, katakan kita harus berusaha seperti ranting sebelah kanan yang menghasilkan buah yang siap jadi berkat buat semua orang ya, dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus lewat apa? Sikap kita, sifat kita, perilaku kita sehari-hari yang mencerminkan murid-murid Tuhan. Siapa di sini murid-murid Tuhan? Siapa di sini murid-murid Tuhan? Saya Kak, katakan. Saya, Kade juga murid-murid Tuhan ya. Jadi kita berusaha jangan seperti ya ranting sebelah kiri yang gak menghasilkan buah, udah itu dipotong karena kering, akhirnya dibakar. Aduh, pokoknya gak dianggap adik-adik ya. Sedih ya. Jangan sampai kita tidak diperhitungkan Tuhan adik-adik. Ya, tetaplah tinggal di dalam Tuhan Yesus. Amin adik-adik. Nah, sebagai penutupnya, yuk kita baca bersama-sama. Perhatikan bacaannya adik-adik. 1, 2, 3. Yesus adalah pokok anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya. Ya, sekali lagi ya. Kata kamu diganti aku ya, kata kamunya diganti aku ya. Yesus adalah pokok anggur dan aku adalah rantingnya. Yesus adalah pokok anggur dan aku adalah rantingnya. Ada amin adik-adik? Amin. Haleluya. Ya, sekian cerita firman Tuhan tentang perumpamaan Yesus pokok anggur. Semoga apa yang menjadi harapan Kade buat kita semua pagi hari ini, termasuk Kade ya, supaya kita tinggal di dalam Tuhan terus. Tuhan Yesus tetap tinggal di dalam kita ya, dan kita belajar terus mengasihi dan mencintai Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sayang kepada kita semua. Haleluya adik-adik. Mari pejamkan mata, lipat tangannya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau mengajarkan kami supaya kami tinggal di dalam Engkau, dan Engkau Tuhan Yesus tinggal di dalam kami, supaya kami menjadi dan buah Tuhan, nikmatan di hati Tuhan, dan kami jadi berkat buat semua orang lewat sifat kami, lewat perilaku kami sehari-hari. Ya Tuhan Yesus, Roh Kudus, bimbinglah kami supaya kami
sungguh baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang selalu memberikan kekuatan baru. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang selalu juga memelihara, melindungi kesehatan kami. Kami bersyukur atas firman Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Shalom. Sampai jumpa minggu yang akan datang. Amin, puji Tuhan. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi ya. Nah, kita sebentar lagi mau selesai ibadahnya. Kakak tidak bosan-bosan mengingatkan, jangan lupa minggu depan seperti biasa kita beribadah lagi jam 9 pagi di YouTube channel kita. Dan adik-adik yang ingin memberikan persembahan boleh melalui transfer ke rekening yang ada di layar handphone adik-adik. Adik-adik bisa memberikan persembahan bersama mama papa. Persembahan adik-adik sangat memberkati pelayanan Abi Perazim. Oke deh, kalau begitu adik-adik tetap jaga kesehatan, semangat sekolahnya, jangan bosan-bosan baca Alkitab dan berdoa ya. Kita mau tutup ibadah kita angkat satu pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Shalom adik-adik. Bagaimana? Hari ini diberkati Tuhan dan kita akan tutup ibadah kita dan Om Jun akan tutup dengan doa rasuli. Mari kita kedangkan tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan, arahkan hati kita. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekarang terimalah berkat, rahmat, anugerah yang sempurna dari Bapa di surga, cinta kasih, kebenaran, kehidupan, kelimpahan Tuhan Yesus Kristus bersama pengurapan Roh Kudus tinggal tetap atas hidup adik-adik mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati kita berkata amin, amin, amin. Tetap jaga kesehatan, tetap belajar, dan kita berjumpa minggu depan. Shalom. Amin, puji Tuhan, ibadah sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati.